Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman semua di manajemen rekayasa UISI. Perkenalkan, saya Kuntum Haira Umatin, biasa dipanggil Bu Kuntum, dosen manajemen rekayasa. Dan hari ini kita akan belajar mengenai ergonomi dan rekayasa faktor manusia. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, manusia apakah bisa direkayasa? Nah, ini kita bukan merekayasa manusianya, tapi kita akan merekayasa sistem dan lingkungan di sekitar manusianya. Karena kita tahu manusia punya keterbatasan, manusia punya keterbatasan fisik, bisa lelah dan sebagainya. Padahal di lain sisi, manusia juga harus menampilkan produktivitas terbaiknya agar menghasilkan pekerjaan yang sebaik-baiknya. Nah, ini adalah mata kuliah wajib di manajemen rekayasa, karena teman-teman di manajemen rekayasa ini nantinya akan diharapkan diproyeksikan menjadi seorang inovator gitu ya, yang nanti bisa memimpin di sebuah proyek, yang nanti bisa berinovasi di produk, sehingga ketika kita ingin menciptakan sistem kerja, kemudian produk baru, kita mengenal dulu manusianya itu seperti apa, biar keluar semua potensinya, biar bekerjanya itu bisa semakin nyaman, aman, efektif. Nah, ya, jadi itu yang akan kita belajari bersama ya dalam satu semester ini. Jadi di mata kuliah ini nanti teman-teman diharapkan punya dua kemampuan yang bisa dimiliki setelah mengikuti perkuliahan ini ya. Jadi yang pertama, teman-teman bisa mendesain sistem kerja ya, sehingga bisa tercipta lingkungan yang efektif ya, lingkungan yang nyaman, yang efisien, sehingga bisa bekerja orang bisa optimal gitu ya. Ya, jadi kalau kita bekerja di tempat yang nyaman itu pasti berbeda gitu ya ketika kita nanti dihadapkan pada situasi yang sulit, misalnya secara lingkungannya panas, kemudian bising, kemudian peralatan dan area kerja yang tidak sesuai dengan posisi tubuh kita gitu, sehingga mudah capek dan sebagainya. Nah, kita nanti akan merekayasa itu lingkungan di sekitar kita, termasuk juga produk-produk yang kita gunakan ya. Misalnya ini saya berhadapan sama mouse ya. Nah, ini ketika ini ukuran tidak sama ya dengan antropometri tubuh manusia, kita akan mudah lelah nanti. Mungkin ketika terlalu kecil. Nah, mungkin teman-teman juga pernah mengalami yang seperti itu gitu kan ya. Ya, ketika kursi, meja ini tidak sesuai, terlalu tinggi, terlalu rendah, itu akan cepat lelah dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita akan teman-teman diharapkan nanti ketika sudah tahu bagaimana itu faktor manusia ya, dari sisi fisik, kemudian dari sisi kognitif. Nah, itu bagaimana diharapkan bisa mendesain sistem interaksi manusia, mesin, dan lingkungannya. Itu dua hal yang diharapkan dalam perkuliahan ini. Jadi perkuliahan ini nanti ada 3 SKS ya. Jadi saya ingatkan lagi, 3 SKS itu bukan berarti cuman 3 SKS 3 jam tatap muka ya, tapi di luar itu teman-teman juga perlu untuk belajar tugas terstruktur dan juga belajar mandiri. Jadi nanti silahkan dieksplor buku-buku atau apapun yang terkait rekayasa faktor manusia ya. Selain pembelajaran, buku referensinya juga sudah di set, bisa teman-teman lihat di slide yang nanti akan dibagikan. Jadi perkuliahan ini akan, karena ini masa pandemi, kita memang online ya, full online, cuman sistem pembelajarannya adalah student learning center, jadi full fokus pembelajaran di teman-teman. Jadi teman-teman nanti akan banyak untuk mencari case study, banyak untuk melihat
lingkungan sekitar untuk menemukan apa-apa yang bisa didesain nanti biar menjadi sesuatu yang ergonomis gitu ya. Jadi kalau mungkin kita sering ya dengar istilah ergonomis. Ergonomis itu artinya ya itu tadi nyaman, aman ya, dan fokusnya tujuannya agar manusia itu bisa efektif dan produktif dalam menjalankan seluruh aktivitasnya. Oke, baik, kita akan mengenalkan outline pembelajaran. Jadi kita ada 16 pertemuan. Nanti kita mulai ya dengan hari ini mengenai pengantar, faktor manusia dan rekayasa dalam desain. Nanti kita akan belajar apa aja sih bidang-bidang yang dipelajari dalam rekayasa faktor manusia ini, kemudian skopnya apa aja. Kemudian di pekan kedua kita akan belajar mengenai proses produksi dan produktivitas. Jadi bagaimana mengukur kita bilang desain ini udah ergonomis gitu. Itu indikatornya apa? Indikator paling mudah adalah mengukur produktivitasnya, begitu ya. Jadi kalau sebelumnya misalnya dalam memproduksi apa ini enaknya ya, kue gitu ya pagi-pagi, jadi di sebuah UKM ini biasanya memproduksi 50 box kue gitu dalam waktu 5 jam misalnya. Nah, ketika semakin produktif gitu, artinya dia nggak cuman bisa bikin 50, bahkan bisa lebih gitu ya. Jadi ketika lebih nyaman, terus alat-alatnya lebih mendukung, itu akan lebih maksimal hasil produksinya, seperti itu. Atau teman-teman biasanya kalau ngerjain tugas 1 jam udah males gitu, udah capek. Nah, ketika ini lingkungan dan seluruh peralatannya dibikin lebih ergonomis, maka 2 jam, 3 jam, 4 jam mungkin masih nyaman-nyaman aja, seperti itu ya. Kemudian nanti di pekan ketiga kita akan belajar biomekanik. Ini kalau sebelumnya teman-teman belajar mekanika teknik. Mekanika teknik itu adalah ilmu mekanik, kita menghitung beban, gaya dorong, seperti itu ya. Bagaimana kekuatan misalnya meja ini dikasih beban maksimal berapa, kayak gitu. Nah, di biomekanika kita akan mempelajari beban tapi di manusia. Jadi ketika aktivitas mengangkat itu bagaimana posisinya yang paling tepat, beban berapa yang paling banyak, seperti itu. Kemudian di minggu keempat kita lanjutkan dengan fisiologi kerja, membahas tentang heart rate, kemudian indikatornya itu ya, indikatornya orang lelah dan sebagainya, itu biasanya dilihatnya dari heart rate, seberapa cepat kerja jantungnya, kayak gitu. Kemudian yang seperti itu ya, fisiologi. Nah, makanya ini kuliah ergonomi itu kalau teman-teman dulu ada yang bercita-cita jadi dokter gitu ya, nah mungkin bisa belajarnya di sini. Kita belajar manusia itu sampai ke nanti ada faal juga, seperti itu ya. Kemudian di pekan kelima kita akan belajar interaksi manusia mesin dalam sistem produksi. Kemudian di minggu ke-6 kita belajar antropometri. Antropometri itu adalah ukuran tubuh manusia ya, sehingga kita bisa mendesain sesuatu yang pas itu harus tahu dengan benar ukuran detailnya berapa. Seperti itu ya. Kan nggak nyaman ya kalau teman-teman pakai sepatu kekecilan atau kebesaran gitu ya. Nah, begitu juga untuk mendesain apapun gitu ya, kursi, meja, pintu. Kemudian yang pekan ketujuh kita akan membahas aspek-aspek ergonomi dalam perancangan stasiun kerja. Nah, ini yang perlu diperhatikan nanti ketika sistem kerja itu ada pekerja yang harus duduk seperti ini. Yang sistem administratif ya pekerjaannya. Ada yang bekerjanya harus dalam keadaan berdiri. Ya, misalnya orang-orang di bagian packaging yang itu alat berat gitu, nggak mungkin dalam keadaan duduk, dia harus ngangkat sesuatu yang berat. Nah, itu nanti ada metodenya tersendiri. Di pekan ke-8 nanti kita ada ujian tengah semester ya. Ujian tengah semesternya nanti ujian tulis
sebelum nanti di akhir teman-teman juga ada ujian akhir yang itu sifatnya biasanya project ya. Jadi nanti teman-teman akan membuat sebuah karya tulis begitu yang diikutkan beberapa lomba, seperti itu harapannya, sehingga apa-apa yang sudah diinovasi teman-teman itu nggak berhenti cuma di dalam kelas aja, tapi bisa terkenal gitu sampai ke mana-mana, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan di minggu ke-9, itu nanti ada kondisi lingkungan fisik kerja yang mempengaruhi aktivitas kerja. Nah, jadi nanti kita akan belajar kondisi lingkungan fisiknya itu seperti apa sih. Misalnya temperatur yang nyaman tuh bagi manusia berapa. Kemudian apalagi bising, tingkat kebisingan itu seberapa yang masih bisa ditoleransi oleh manusia. Terus bau dan sebagainya. Itu adalah lingkungan fisik. Kemudian di pekan ke-10 kita akan belajar metode evaluasinya. Jadi ketika teman-teman sudah bisa mendesain, nanti kita akan belajar gimana apa yang sudah kita desain ini itu oke atau belum gitu. Nanti akan kita evaluasi. Kemudian di pekan ke-11 ada tugas presentasi ya. Jadi siap-siap untuk membuat desain sekaligus evaluasi produk atau sistem kerja. Nanti silahkan dipilih mau mengevaluasi produk atau mau mengevaluasi sistem kerja. Oke, kemudian di pekan ke-12 kita akan belajar stres dan workload. Nah, kita akan belajar stres itu gimana, apa yang mendasari atau yang melatar belakangi seseorang itu bisa stres gitu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Jadi di pekan ke-14 dan 15 ini kita tinggal aplikasi ya dari semua yang sudah kita pelajari. Ya, di pekan ke-15 kita akan membuat desain sistem kerja yang menerapkan prinsip-prinsip ergonomis yang itu sudah kita pelajari sejak di minggu pertama. Baru nanti di pekan ke-16 kita udah sampai di penghujung perkuliahan, udah masuk ujian akhir semester yang berupa proyek tadi. Begitu kira-kira gambaran perkuliahan ini. Oke teman-teman, jadi setelah tahu perkuliahan ini isinya seperti apa, sekarang kita akan bahas sistem penilaiannya. Jadi di sini nanti teman-teman akan dinilai nggak hanya dari ujian, tapi juga ada kuis, tugas, dan juga keaktifan. Dan masing-masing ada persentasenya ya, meskipun UTS dan UAS 35%, tapi di luar itu masih ada nilai tugas harian, kuis, dan keaktifan kalian. Jadi semakin teman-teman aktif di sini, maka akan semakin banyak nanti poinnya. Oke, jadi semuanya harus aktif semua. Oke, mungkin itu perkenalannya. Boleh kita lanjutkan untuk perkuliahan hari ini. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita lanjutkan perkuliahannya, saya mau tanya kabarnya masing-masing nih. Gimana, pada sehat semuanya? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat Bu. Oke. Alhamdulillah sehat Bu. Baik, oke, terima kasih. Nih meskipun posisinya ada di mana-mana ya, nggak apa-apa, kita memang online, kuliah online boleh dari mana aja. Kita akan lanjutkan ya pembahasan perkuliahan kita, pertemuan pertama. Jadi saya akan share screen dulu. Oke, di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang introduction to human factors ya. Jadi di sini kita akan bahas lebih dalam apa sih itu ergonomi dan rekayasa faktor manusia. Ini kita akan bahas secara cepat. Terus gimana sih cara human factor design ini menjawab kelemahan-kelemahan manusia gitu. Gimana cara kita untuk mendesain semuanya tadi, lingkungan dan macam-macam tadi, biar manusianya nyaman. Apa aja yang perlu kita perhatikan gitu. Ya, yang pertama
tentang teori informasi. Jadi keterbatasan otak manusia itu bisa hanya terbatas gitu menerima informasi. Jadi misalnya kalau saya bilang saya punya 10 informasi yang harus dihafal, gitu mungkin teman-teman akan susah daripada saya punya 3 hal tips untuk hidup sukses gitu misalnya. Itu akan lebih mudah ketika ada 3 hal tips hidup sukses misalnya gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau cuman informasinya cuman sedikit itu maka akan semakin mudah diterima. Ini juga terkait dengan keterbatasan memori gitu ya. Misalnya di sini contohnya adalah nama teman-teman semuanya. Di sini ada nama panjang semuanya. Nah, kita akan lebih mudah mengingat ketika masing-masing itu punya ciri khas, uniqueness gitu. Ya, misalnya Fajar. Fajar ini kalau lihat Fajar langsung memori udah langsung ingatnya. Atlet gitu ya. Yang suka olahraga gitu. Nah, ketika di sini ada uniqueness yang kuat, maka memori ini akan lebih mudah gitu. Ya. Dan kita nanti akan belajar ya lebih jauh bagaimana memori bekerja ya, karena nanti ada teorinya tersendiri tentang memori ini di pertemuan selanjutnya. Kemudian attention resources ya, keterbatasan bagaimana untuk mendapatkan atensi. Nah, dan lain-lain ini antropometri ya, bagaimana manusia itu diciptakan dengan sebaik-baiknya penciptaan ya. Masing-masing orang secara antropometri ukuran tubuh sangat berbeda-beda semuanya. Nah, ini bagaimana nanti kita bisa mendesain biar nanti nyaman untuk masing-masing orang. Kemudian visual acuity, kemampuan visual atau acoustic sensitivity ya, tentang suara ini. Nah, beberapa hal di sini, keterbatasan ini yang akan nanti kita pelajari ya, sehingga kita bisa mengurangi frustasi, kemudian fatigue ya, kemudian high error, kecelakaan, kesalahan sistem gitu ya. Jadi ketika terjadi hal-hal seperti ini, bukan manusianya yang disalahkan. Jadi ketika nanti teman-teman jadi manajer, ada karyawannya frustasi, bukan karyawannya yang dimarahin. Kenapa kok nggak selesai-selesai pekerjaannya? Kenapa kok lelah? Nggak boleh lelah gitu ya. Kenapa kok salah? Kok banyak error? Misalnya ngetik laporan banyak tipe-tipe. Nah, ini bukan manusianya yang disalahkan. Begitu kira-kira mungkin sampai sini. Silahkan kalau ada komen atau pertanyaan. Udah kebayang materi-materi tentang ergonomi dan rekayasa faktor manusia? Permisi Bu, mau tanya. Boleh. Boleh Mas Anwar, silahkan. Ada nggak tips dan trik yang dapat diterapkan di suatu perusahaan bila mana perusahaan tersebut memiliki resiko yang terlalu tinggi terhadap rekayasa ergonomi manusianya, Bu? Tips dan trik perusahaan jika perusahaan itu punya resiko yang tinggi ya? Oke. Iya, Bu. Iya. Oke, terima kasih Mas Nuril ya. Jadi memang setiap perusahaan itu pasti ada bagian ini ya, ergonomi dan rekayasa faktor manusia. Seringnya ini akomodasi oleh bagian K3-nya begitu ya. Ataupun kalau yang berhubungan dengan SDM, penjadwalan, gimana pengaturan shift, bagaimana workload-nya. Nah, itu biasanya ada SDM ya. Jadi dua bidang itu yang biasanya concern dengan urusan manusia kan ya. Jadi di dua bidang itu biasanya sering perlu untuk punya pedoman begitu. Jadi nggak hanya misalnya seneng sama
siapa? Mas Habib. Akhirnya semua pekerjaan, setiap ada pekerjaan kasihkan Mas Habib semua gitu ya. Karena wah ini karena bagus nih. Akhirnya lama-lama Mas Habibnya workload-nya tinggi ya. Load pekerjaannya sangat tinggi dan bisa-bisa jadi stres ya. Jadi stres, kemudian yang lainnya juga akhirnya iri gitu kan. Mungkin awalnya seneng ya karena dapat tambahan bonus, tapi lama-lama nggak akan mampu untuk menjalankan itu semua. Jadi memang semua faktor manusia ini harus diperhatikan. Begitu sih. Kemudian juga misalnya resiko-resiko di pekerjaan begitu ya. Mungkin di sini teman-teman bisa ada yang share mungkin ya. Kalau mungkin Mas Habib nih malah yang sudah banyak pengalamannya di industri nih. Bagaimana Mas Habib terkait pertanyaannya Mas Nuril tadi? Kalau di saya itu gini sih Bu, kemarin itu kan karena ada proyek, nah itu kan menyangkut tentang pengisian chemical, pembuatan chemical itu Bu. Nah itu kan kita kan posisinya itu kita harus mengangkat dulu, terus nanti juga membuka yang lain, nanti juga untuk airnya juga lah. Itu sih menurut saya risikonya emang terlalu tinggi Bu, terlalu tinggi. Tapi untuk efisiensi waktunya itu bisa cukup cepat seperti itu. Soalnya kan kita kan langsung secara manual, jadi manpowernya ini langsung mengisi secara langsung gitu Bu, tanpa adanya bantuan alat. Nah terus kemarin itu sempat adanya inovasi, yaitu dengan adanya penambahan equipment pompa. Nah di situ tapi ini Bu, untuk pihak ketiganya emang melihat dari sisi keamanannya emang kita aman seperti itu. Soalnya kan kita nggak pakai mengangkat, dan juga untuk tempatnya juga bisa terbilang tinggi juga. Jadi kan kalau nanti takutnya kenapa-kenapa, entah itu terpleset ataupun tabungnya itu jatuh, itu kan pasti memiliki resiko yang sangat tinggi. Nah, itu kemarin ada inovasi ditambahi pompa seperti itu Bu. Tapi menurut manpower yang ada di sana ya Bu ya, untuk operatornya, nah itu bisa terbilang ribet sih Bu kata gitu. Jadi untuk inovasinya ini bisa terbilang emang aman, tapi untuk waktunya sendiri memakan waktu yang lebih lama seperti itu Bu. Oke, terima kasih sharingnya Mas Habib. Oke, jadi iya, seperti itu memang ada resiko-resiko kalau Mas Habib ini pengalamannya di industri kimia ya. Jadi di situ ada bagaimana mendesain pengangkatan kimia itu biar tidak mencederai gitu ya, meminimasi resiko terpeleset tadi dan lain-lain. Memang perlu diimprove, ada inovasinya ya tadi ya, inovasi yang dilakukan. Oke, begitu Mas Nuril? Sudah oke? Alhamdulillah sudah oke. Bu Gundum, terima kasih juga untuk Mas Habib. Oke, terima kasih. Baik, untuk teman-teman yang lain mungkin coba lihat di sekitar, mungkin ada yang mau sharing apa sih kira-kira yang pengen untuk ini nggak ergonomis nih, ini harusnya direkayasa apanya begitu. Mungkin ada yang mau sharing, 1-2 orang. Ya Bu, mungkin saya mau sharing sedikit lagi sih Bu. Oke. Ya. Untuk saya sendiri kan sebagai operator dan sebagai pelaksana di industri. Jadi pas di pelaksanaan kerja kan adanya pengambilan data di substation, yaitu adanya pengambilan data di breaker-breaker untuk pengiriman listrik maupun pengeluaran listrik. Nah, untuk di situ kita mengambilnya secara manual, jadi kita langsung ke substation. Nah itu kan di situ kan terdapat aliran listrik yang bisa dikatakan lumayan tinggi. Nah itu kalau emang adanya terjadi mungkin bisa dikatakan konslet gitu ya.
nanti kan akan mengakibatkan kefatalan seperti itu lah. Jadi kemungkinan menurut saya sih ini sih, jadi mungkin adanya penambahan alat yang ada di control room sehingga untuk data-data yang biasanya kita ambil bisa langsung menuju ke control room. Jadi bisa kita ambil itu secara aman gitu sih. Jadi nggak perlu pakai masuk ke substation dan juga memegang kayak breaker, mungkin ada tombol-tombolnya seperti itu. Jadi untuk lebih amannya sendiri bisa dibilang penambahan equipment seperti itu. Mungkin itu ini ya Bu ya, mungkin bisa dikatakan rekayasa faktor manusia juga ya Bu ya. Iya betul banget. Jadi kalau yang case-nya Mas Habib tadi yang dari rekayasa equipment-nya gimana biar pekerjaan itu aman gitu tanpa misalnya resiko kesetrum dan sebagainya gitu ya, kena reaksi kimia mungkin ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau sharing? Saya ada Bu, boleh Bu sharing. Oke, silakan. Ya, terkait yang kita lakukan selama ini Bu ya, terkait kuliah online. Nah, ini kan terlalu lama memandang layar. Nah, kan Sinyalnya Bagas hilang ya? Kemungkinan terganggu jaringan, Bu. Oke. Sempat terdengar sedikit Bagas tentang perkuliahan online terus terlalu lama memandang layar gitu ya. Mungkin ada kelelahan mata atau ketidaknyamanan tubuh kita karena aktivitasnya hanya duduk aja gitu ya. Oke. Mungkin ada yang mau memberi solusi nih. Nah, ini kuliah online ini enaknya gimana nih biar lebih enak nih teman-teman. Menanggapi terkait masalah ergonomi saat kuliah online sih Bu, hal yang pertama mungkin terkait tingkat kelelahan matanya. Mungkin dari saya untuk rekomendasi yang dilakukan itu tetap menjaga kesehatan dari SDM-nya sendiri, kemudian dari ruangan yang digunakan menggunakan ruangan yang emang sudah didesain dikhususkan untuk WFH, seperti terkait pencahayaan, kemudian aliran udara serta kenyamanan juga disesuaikan dengan individu masing-masing sih Bu. Kemudian untuk laptop sendiri atau PC yang digunakan untuk kuliah online atau HP, kebanyakan sudah ada terkait mode keamanan mata. Itu hal tersebut juga bisa membantu untuk tingkat kenyamanan matanya agar tidak terlalu lelah, kemudian tidak terlalu capek juga Bu. Mungkin itu saja sih Bu. Oke, terima kasih Dimas ya untuk solusi-solusinya. Jadi ini udah saya rasa ini teman-teman udah sangat paham ya dan menjiwai tentang ergonomi dan rekayasa faktor manusia. Jadi memang itu poin-poin yang nanti akan kita pelajari dalam mata kuliah ini begitu ya. Kita tadi sudah dengarkan berbagai cerita gitu, kita bisa rekayasa dari lingkungannya, dari equipment-nya, dari tools-nya, dari produknya, terus dari yang Dimas tadi misalnya dari behavior-nya ya, perilakunya, kesehatan dan lain-lain. Nah, itu memang yang nantinya akan kita pelajari dalam perkuliahan 1 semester ini. Oke, baik. Mungkin untuk hari ini silahkan nanti teman-teman explore lagi ya. Jadi untuk hari ini kita ada penugasan masing-masing, cari lagi di sekitar begitu produk-produk apa saja yang kira-kira mau direkayasa gitu ya. Direkayasa biar lebih ergonomis. Oke, mungkin itu dulu ya untuk perkuliahan kita hari ini. Boleh saya cukupkan ya. Nanti silahkan kalau ada diskusi lagi bisa kita lanjutkan di WA Group. Terima kasih kehadirannya semuanya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama.